Marilah kita melafazkan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sebelum kita masuk ke kajian fikih kita pada malam hari ini, ada baiknya kita sama-sama mengingat beberapa adab dalam menuntut ilmu. Yang pertama, mengikhlaskan niat dalam menuntut ilmu. Barang siapa yang menuntut ilmu syar'i, yang semestinya ia lakukan untuk mencari wajah Allah dengan ikhlas, namun ia tidak melakukannya, melainkan untuk mencari keuntungan duniawi, maka ia tidak akan mendapatkan harumnya aroma surga pada hari kiamat. Hadis riwayat Ahmad. Yang kedua, berdoa memohon ilmu yang bermanfaat. Adapun doanya demikian. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa. Ya Allah, sungguh aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat dan aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Dari hadis riwayat An-Nasa'i. Yang ketiga, tidak boleh sombong dan tidak boleh malu dalam menuntut ilmu. Dua orang yang tidak belajar ilmu, orang pemalu dan orang yang sombong. Hadis riwayat Bukhari. Yang keempat, mendengarkan baik-baik pelajaran yang disampaikan Ustadz. Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik. Dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapat rahmat. Quran Surat Al-Araf. Yang kelima, mengikat ilmu dengan tulisan. Di hadis berikut, ikatlah ilmu dengan tulisan. Riwayat Ibnu Abdul Bar. Yang keenam, menghafalkan ilmu syar'i yang disampaikan oleh Ustadz. Semoga Allah memberikan cahaya kepada wajah orang yang mendengar perkataanku, kemudian ia memahaminya, menghafalkannya, dan menyampaikannya. Banyak orang yang membawa fikih kepada orang yang lebih paham daripadanya. Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tirmizi. Lalu yang ketujuh, ada mengamalkan ilmu syar'i yang telah dipelajari. Perumpamaan seorang alim yang mengajarkan kebaikan kepada manusia yang lain, kemudian ia melupakan dirinya atau tidak mengamalkan ilmunya, adalah seperti lampu lilin yang menerangi manusia, namun membakar dirinya sendiri. Hadis ini riwayat At-Tabrani. Lalu yang terakhir, berpenampilan yang baik dan layak dalam majelis ilmu. Diriwayatkan bahwa Imam Malik radhiyallahu an jika hendak menyampaikan hadis dari Nabi SAW, beliau berwudu, mandi, memakai wangian, dan memakai pakaian terbaik. Lalu beliau duduk di atas kedua lutut, beliau seperti duduk ketika sholat, beliau tetap dengan keadaan seperti ini sampai majelis berakhir. Namun kita dalam keadaan Zoom meeting online, ada baiknya kita menyesuaikan saja ya. Dan sedikit ingin disampaikan terkait kajian fikih ini, ada rolling petugas kajian. Jadi untuk petugas kajian akan di-rolling, berlaku untuk semua peserta yang mengikuti kajian. Format petugas tersebut diantaranya ada MC, saya sendiri, pembukaan. MC ini bertugasnya untuk membuka, menyampaikan adab bermajelis ilmu, untuk controlling acara, sampai penutupan kajian. Lalu petugas yang kedua ada siroh atau tadabur. Menyampaikan siroh nabawiyah atau tadabur ayat secara runut, terstruktur, dan sistematis. Durasinya maksimal 20 menit. Kalau di kajian sebelumnya, kita ada 2 sekaligus ya. Jadi ada 3 petugas, MC, siroh, dan tadabur. Namun setelah kita evaluasi, ada baiknya siroh dan tadabur dipisah. Jadi untuk waktu penyampaian siroh atau tadaburnya bisa lebih lama dan bisa lebih maksimal ya. Jadi siroh atau tadabur nanti disampaikan berselingan sepekan sekali. Misal pekan ini siroh, pekan depan tadabur. Gitu. Terima kasih. Selanjutnya kita langsung saja ke tadabur yang akan disampaikan oleh Arkan. Mangga Arkan.
Baik, terima kasih Kiki atas kesempatannya. Bang Kiran dan teman-teman izin menampilkan tadabbur ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sarafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Baik teman-teman, saya izin melanjutkan agenda rutin kita, yaitu tadabbur ayat yang sebelumnya sudah disampaikan. Tadabbur ayat surah Al-Anfal ayat 30 sampai 32. Nah, tapi di malam hari ini kita lanjut ke 34 dan 35. Untuk ayat 33-nya nanti akan sedikit disinggung ketika pembahasan ayat 34. Surah Al-Anfal ayat 34. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma lahum alla yu'adzibahumullahu wa hum yasudduna 'anil masjidil harami wa ma kanu awliya'a in awliya'uhu illal muttaquna walakin aktsaruhum la ya'lamun. Yang artinya kenapa Allah tidak mengazab mereka padahal mereka menghalangi orang-orang untuk mendatangi Masjidil Haram, dan mereka bukanlah orang-orang yang berhak menguasainya. Orang-orang yang berhak menguasainya hanyalah orang-orang yang bertakwa, tetapi kebanyakan dari mereka tidak mengetahui. Untuk tadabbur ayat 34 ini coba diambil dari tafsirnya dan asbabnya gitu ya. Menurut Imam Ibnu Jarir terkait ayat 34 ini, mengapa Allah tidak mengazab mereka, yaitu maksudnya adalah orang-orang Quraisy yang memerangi dakwah Rasulullah itu adalah ada hubungannya dengan Al-Anfal ayat sebelumnya, yaitu di ayat 33, yang mana Allah berfirman, dan Allah sesekali tidak akan mengazab mereka, sedangkan kamu berada di antara mereka. Dan tidaklah pula Allah akan mengazab mereka, sedang mereka meminta ampun. Dari pembahasan ayat 33 ini menjelaskan kepada kita bahwa orang-orang Quraisy yang menentang dakwah Rasulullah itu tidak secara langsung diazab oleh Allah, karena pada saat itu Rasulullah masih berada di antara mereka gitu ya. Karena apabila Allah sudah menurunkan azabnya, maka itu bisa memusnahkan seluruh kaum yang ada di sana gitu. Namun karena Rasulullah SAW masih di sana, jadi Allah tahan azabnya itu. Allah tangguhkan azabnya. Dan tidak pula Allah akan mengazab mereka sedang mereka meminta ampun. Sebagian mufasir menafsirkan mereka meminta ampun ini merupakan kaum du'afa gitu ya, orang-orang yang kurang mampu untuk berhijrah tapi masih ada di Mekah gitu ya, tapi mereka Muslim gitu ya, dan mereka senantiasa beristighfar minta ampun kepada Allah. Yang mana ini berhubungan juga dengan Quran surah Al-Fat ayat 25 yang bunyinya Allah Subhanahu wa taala berfirman, merekalah orang-orang yang kafir yang menghalangi kamu dari masuk ke Masjidil Haram dan menghalangi hewan kurban sampai ke tempat penyembelihannya, yaitu di Mekah. Dan kalau tidaklah karena laki-laki yang mukmin dan perempuan yang mukmin yang tidak kamu ketahui, maka
kamu akan membunuh mereka yang menyebabkan kamu ditimpa kesusahan tanpa pengetahuanmu. Tentulah Allah tidak akan menahan tanganmu dari membinasakan mereka, supaya Allah memasukkan siapa yang Dia kehendakinya ke dalam rahmat-Nya. Sekiranya mereka tidak bercampur baur, tentulah kami akan mengazab orang-orang yang kafir di antara mereka dengan azab yang pedih. Nah, di sini Allah tidak menyegerakannya selain karena ada keberadaan Rasulullah SAW yang ada di antara mereka, sehingga ditangguhkan untuk sementara azab untuk orang-orang Quraisy ini. Selain itu ada ini laki-laki yang mukmin dan perempuan yang mukmin, yang mana jika Allah turun ke azab, yaitu memerintahkan kaum muslimin untuk menyerang, dikhawatirkan malah akan menyebabkan ditimpa kesulitan, karena kaum muslimin jadi sulit membedakan antara mana yang muslim dan yang bukan gitu. Mana kalau membunuh seorang muslim itu akan ada konsekuensinya yang menyulitkan gitu, seperti harus membayar diat dan segala macamnya. Itu. Maka Allah tangguhkan untuk sementara waktu azabnya. Dan setelah semua penghalang itu tidak ada, maka Allah mengizinkan Nabi Muhammad untuk membuka kota Mekah sebagai bentuk azab, yaitu di penggalan akhir dari ayat 35-nya, yaitu yang maka rasakanlah azab disebabkan kekafiranmu itu, yang akan kita bahas di selanjutnya juga. Dan di akhir dari ayat 34-nya, mereka itu orang Quraisy itu menganggap diri mereka sebagai aulia atau penjaga dari Masjidil Haram, padahal sesungguhnya penjagaan Masjidil Haram, pengurusan dan perawatan dari Masjidil Haram itu diberikan pada orang-orang yang bertakwa. Lanjut ke ayat 35-nya, wa makana sholatuhum ingdal baiti illa muka'an wa tasdiyah fadukul adaba bima kuntum takfurun. Sembahyang mereka di sekitar Baitullah itu tidak lain hanyalah berupa siulan dan tepuk tangan belaka. Maka rasakanlah azab disebabkan kafiranmu itu. Tadaburnya untuk ayat 35 ini bahwa di zaman dahulu orang-orang Quraisy itu yang belum masuk ke Islam itu tuh bertawaf dalam keadaan telanjang bulat sambil bersiul dengan cara memasukkan tangan telunjuk mereka ke dalam mulut mereka untuk menghasilkan suara yang mirip seperti suara burung tertentu gitu ya, dan mereka bertepuk tangan. Lalu ada sebagian mufassir mengatakan bahwa mereka bertawaf di Baitullah pada sisi kirinya gitu. Seperti apa tidak dijelaskan bagaimana. Mereka sengaja melakukan bersiul gitu dan bertepuk tangan itu untuk mengganggu sholat yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW di sekitar Baitullah, dan juga untuk mengejek kaum muslimin yang ada di yang sedang beribadah di sekitar Baitullah, atau bisa juga untuk menghalangi manusia dari jalan Allah gitu ya, dari mengenal Islam. Menurut Imam Ibnu Jarir, azab yang diterima oleh orang musyrik ini adalah bentuknya itu adalah perang Badar, yang mana di peristiwa perang Badar itu sudah jelas mana kubu kaum muslimin dan kubu orang-orang Quraisy gitu ya, orang-orang musyrikin, sehingga umat muslim tidak kesulitan dalam membedakan mana musuh dan mana kawan gitu. Dan di perang Badar itu kaum muslimin alhamdulillah diberi kemenangan, dan kaum musyrikin itu kalah, dan ada sebagian yang tertawan dan ada juga sebagian yang terbunuh. Dari dua ayat itu mungkin ada beberapa yang bisa kita ambil pelajarannya. Yang pertama, hikmahnya adalah bahwa Nabi Muhammad SAW itu terlindung dari azab. Dimana ketika Nabi ada di suatu tempat, maka Allah menghindarkan itu, melindungi Rasulullah dari azab yang akan menimpa, walaupun di kaum itu tuh menentang dakwah Rasulullah gitu ya.
Lalu yang kedua, orang-orang yang meminta ampun kepada Allah, yang beristighfar kepada Allah, itu juga dihindarkan gitu dari azab Allah. Padahal mungkin di situ ada kerusakan-kerusakan di masyarakat tersebut, tapi ketika ada orang-orang yang soleh yang senantiasa beristighfar dan minta ampun pada Allah, itu bisa menghindarkan masyarakat tersebut dari azab gitu. Yang ketiga adalah menghalangi manusia dari jalan menuju Allah, bisa mengundang azabnya gitu ya. Misalkan tadi menghalangi orang menuju Masjidil Haram gitu kan, menghalangi orang menuju kepada Allah, itu bisa menyebabkan datangnya azab dari Allah kepada orang yang menghalangi jalan dakwah. Terus yang keempat, penjagaan tempat-tempat suci seperti Baitullah itu diberikan kepada yang berhak, yaitu orang yang bertakwa. Yang kelima, yang terakhir adalah kita bisa belajar bahwa senantiasa kita perlu berdoa kita agar dilembutkan hati kita dalam menerima kebenaran. Karena di ayat sebelumnya, di ayat 33 atau 32, itu kan orang-orang musyrikin ketika dibacakan Al-Quran tuh mereka berdoa gitu kepada Allah. Ya Allah, seandainya jika Al-Quran ini benar, maka berilah hujan batu kepada saya, berilah azab kepada kami gitu ya. Itu kan sebuah bentuk pembangkangan yang luar biasa, yang mana harusnya kita tuh meminta jika memang Al-Quran itu benar, maka tunjukilah kami jalan kebenaran. Tapi mereka memilih hancur gitu ya, binasa, daripada menerima kebenaran Al-Quran tersebut. Maka alangkah baiknya kita juga meminta doa agar dilembutkan hati kita dalam menerima kebenaran. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan tentang tadabbur ayat surah Al-Anfal ayat 34 dan 35-nya. Mohon maaf ya apabila ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enggak, Bang Kiran mungkin bisa langsung menanggapi. Oke. Syukur nih Arkan udah men-share ya ayat yang ini misalnya nuansanya nggak tahu nih, dari perang Badar kenapa tiba-tiba ke Masjidil Haram? Itu kan sebuah pertanyaan ya. Tapi tadi Arkan sudah menyambung-nyambungkannya dan akhirnya ketemu gitu ya. Ternyata pertama ayat ini menegaskan bahwa Masjidil Haram itu akan dikelola oleh ilal muttaqin ya, orang-orang yang bertakwa gitu ya. Mana ayat itu tadi? In awliya'uhum ilal muttaqun. Yang akan menjadi wali dari Masjidil Haram itu ialah orang bertakwa. Nah, dan azab mereka pertama kali itu ialah di Perang Badar gitu. Nah, anak tadi sekilas juga baca-baca tafsir gitu ya. Ternyata yang akan mengelola Masjidil Haram itu memang syaratnya memang harus orang yang sangat bersih dari kesyirikan gitu. Makanya memang ini kan prosesnya. Di ayat ini turun kan masih proses, masih Perang Badar, belum Fathul Makkah. Jadi ayat ini turun, tapi secara perlahan Allah akan membersihkan Masjidil Haram dan ritual yang berada di Masjidil Haram itu dari hal-hal yang syirik dan hal-hal yang tidak membesarkan mengesahkan atau mengagungkan Allah. Nah, di saat sekarang ya kita kalau mau melihat sejarah ya nanti kita bisa lihat gitu ya. Orang-orang kalau memurnikan akidahnya dengan baik, maka mereka lah yang akan mengelola Masjidil Haram. Nah, kalau mereka sudah mulai bercampur dengan kesyirikan, dengan dengan pemikiran-pemikiran yang mulai tidak memurnikan tauhidnya pada Allah, maka akan diganti dengan muslim yang lain. Nah, dulu kota Mekah itu dikelola oleh para sayyid kan.
sebelum datang orang-orang Wahabi. Nah, tapi kita harus jujur mengatakan bahwa ya orang Wahabi, orang-orang Wahabi itu memang mereka sangat ketat untuk masalah kesyirikan. Maka itulah kenapa ya akhirnya yang mengelola Masjidil Haram ya orang-orang yang memang membersihkan gitu ya, yang mencoba tidak terkontaminasi dengan masalah-masalah syirik. Bahkan saking ya ini pun berlebihan ya, saking nggak maunya bertawasul dengan selain Allah, dengan Rasulullah pun dia mengharamkan gitu ya. Walaupun di sini masalah khilafiah ya. Tapi ala kulli hal ayat ini kan terjadi bahwa aulia Masjidil Haram itu ialah muttaqun, orang-orang yang bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama dulu. Lalu yang kedua yang masalah bersiul dan tepuk tangan ini ayat ini ngapain nyempil di Al-Qur'an gitu ya. Sekarang kepikiran gitu ya, ini kenapa Allah tuh bercerita tentang ayat orang-orang dulu itu kalau bertawaf bersa'i itu telanjang bulat sambil bersiul dan tepuk tangan gitu ya. Nah, dan itu di ayat-ayat perang gitu kan. Tapi ya ala kulli hal anak pun saya masih belum mendapat jawaban yang memuaskan hati gitu ya. Tapi kita tuh harus merefleksikannya dalam diri kita gitu ya. Bahwa kalau semakin sebuah masyarakat tuh semakin melenceng dari tujuan awal ibadah, maka akhirnya ibadah itu hanya sebagai gerakan-gerakan, hanya sebagai simbol-simbol dan tidak ada unsur mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi orang-orang Mekah itu kan sudah bergenerasi mereka diubah ibadahnya kan. Mungkin dulu di zaman Nabi Ibrahim masih suci itu haji. Setelah anak cucu Nabi Ibrahim mungkin masih bagus lah. Tapi udah mulai bergenerasi mulai tergerus, mulai degradasi lah nilai dari ibadah tersebut. Sampai orang telanjang bulat dan beribadah tanpa ada rasa mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini kita sebagai seorang mukmin itu jangan sampai ibadah kita itu juga degradasi gitu ya. Sudah mulai hilang fokusnya gitu. Orang hilang fokusnya contohnya ialah kita fokus dengan ya, masalah pakaian sholat, tapi masalah khusyuk udah hilang gitu ya. Jadi ibadah itu udah mulai fokusnya ialah siapa yang bisa memimpin zikir sesuai dengan ormas saya ketika sholat. Atau siapa yang bisa memimpin sholat sesuai dengan ormas saya gitu kan. Padahal inti dari sholat itu ialah khusyuk. Jadi mulai tergerus lah. Maka kita sebagai mukmin kalau berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka kembalikan ibadah itu memang kepada esensinya, yaitu tak merasa tunduk pada Allah, rasa patuh dengan semua perintah Rasulullah tanpa banyak tanya gitu ya. Sholat ya sholat, ruku ya ruku, gimana cara ruku ya begini, nggak usah tanya-tanya lain. Baca doanya gimana ya, baca doa yang diajarkan Nabi saja, jangan ditambah-tambah. Nah itu istilahnya itu kan bentuk kepatuhan, ketundukan. Nah orang-orang yang begini yang bisa berjuang di jalan Allah. Tapi kalau dia sholat iya, tapi banyak nanya, ini sholatnya gimana nih? Ini sholatnya ormas mana nih? Atau dia ada kunut atau enggak? Sehingga kan melenceng tuh. Sholat itu tujuannya untuk khusyuk, untuk tunduk pada Allah, untuk mengingat Allah. Tapi mulai sekarang nih, sholat ini dia sholatnya pakai sarung atau pakai celana panjang, atau dia pakai peci atau nggak pakai peci, yang jadi imamnya berjenggot atau enggak. Kan akhirnya melenceng. Jadi upaya-upaya melenceng inilah yang menggurus kesucian dari ibadah tersebut, dan orang-orang musyrik itu bergenerasi begitu ya, sehingga Allah ganti yang mengelola Masjidil Haram, sehingga yang mengelola Masjidil Haram itu ialah orang-orang yang tauhid. Lihat saja nanti bergenerasi setelah ini, kalau gaya politik Saudi Star ini YouTube-nya anak nih lagi.
ganti Ustaz ya. Ya Allah, siapa ya? Nah, lihat saja nih proses liberalisasi di Saudi Arabia ini. Kalau kita baca ayat Al-Quran ini kan pasti akan berganti kan. Siapa yang tidak murni tauhidnya pada Allah, maka akan diganti siapa yang mengelola Masjidil Haram. Nah, dulu di abad 18 mungkin, abad 19, ya yang berhak mengelola Masjidil Haram ya in awliya'uhum ilal muttaqun kan, siapa yang bertakwa kepada Allah. Nah, lihat saja nanti. Kalau mulai melenceng, maka akan diganti itu yang mengelola Masjidil Haram. Nah, gitu ya. Nggak tahu apakah rezimnya atau pengurus Masjidil Haramnya, kita nggak tahu ya. Nah, itu yang lebih kurang ya. Oke, nah, itu tadabbur ayat sedikit lah, walaupun kayaknya belum terlalu banyak esensi yang Anda sampaikan tadi. Oke, kita lanjut ke apa ya, fikih. Oh iya, Ustaz. Bagaimana? No. Ini susah ya kalau. Saya. Ibu. Iya, apa tuh saya? Ibu. Iya, ibu. Iya. Ustaz. Ibu. Ustaz. Iya, ibu. Aduh. Ibu. Nah, tuh. Oke, ini gimana nih? Nah. Oke. Sip, kelihatan ya? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Iya. Mau ikut atau gimana nih? Itu mau nonton itu? Iya, nonton itu. Ya. Nah, oke. Kita kemarin kan udah membahas tentang ya jumlah rakaat salat fardu ya. Ya, jumlah rakaat salat fardu, dan ini ya apa namanya? Ya penulis hanya nama-namain aja ya. Saya di sana ada 34 kali sujud, 94 kali takbir dan sebagainya. Ini sebagai pengetahuan saya. Jumlah rukunnya berapa, di sholat subuh berapa, sholat maghrib, isya. Oke. Dan kayaknya kita udah mempelajari ya, siapa yang tidak sanggup berdiri, wa man ajaza anil qiyami, siapa yang tidak sanggup berdiri dalam sholat fardu, maka sholat jalisan, dia bisa sholat dalam keadaan duduk. Khusus untuk sholat sunnah itu boleh orang sholat duduk tanpa uzur. Ya kalau mau sholat sunnah nggak ada uzur sakit, nggak ada uzur apapun, duduk ya silahkan, nggak ada masalah, sholatnya tetap sah. Tapi masalahnya nanti di ibadahnya tidak sempurna gitu. Nah, mana ajaza ini maknanya ialah tidak orang yang mampu, yang tidak mampu saja, tapi orang yang kalau ya selesai sebenarnya. Kalau orang itu dia kalau berdiri dalam keadaan sholat maka menambah rasa sakitnya, membuat dia semakin lemah, membuat dia semakin susah, maka dia boleh sholat dalam keadaan duduk. Ya ini itulah ya. Ini apa YouTube-nya YouTube gratisan, jadi banyak iklan ini sekarang. Ibu. Saya belum ada ibu sekarang ya. Ibu. Iya nanti ibu. Ada tuh. Nah ya. Oke. Nah itulah dinamika kalau istri kerja malam, bapaknya lah ngurus anak sendirian kan. Oke, jadi gitu. Orang kalau tidak mampu, ini definisinya ialah semakin membuat apa? Semakin memperparah sakit, susah dalam keadaan berdiri, seperti orang yang di kapal itu. Itu ada video kan orang yang di kapal sholat lagi terombang-ambing gitu.
itu dia untuk berdiri aja susah kan. Dan Ana yakin tuh orang yang berdiri susah itu khusyuknya pasti akan buyar gitu kan. Nah ini orang seperti itu sebenarnya boleh dia sholat dalam keadaan duduk gitu. Karena ya dia ada uzur karena tidak mampu atau tidak sanggup berdiri gitu. Nah itu yang waman ajaza anil qiyami fil fardhiyah sholat jalisan. Waman ajaza anil julusi, kalau dia nggak mampu duduk maka sholat muttaji'an. Dia bisa duduk sholat dalam keadaan berbaring. Nah, berbaring ini mana yang lebih baik, kanan atau kiri? Sebenarnya dua-duanya sah. Dua-duanya mau ke bagian kanan atau ke bagian kiri sah. Tapi yang lebih sunnah atau afdoliyahnya ialah ke kanan dulu. Kalau di kanan nggak mampu, maka baru ke kiri. Jadi jangan sampai nanti kalau kalian di rumah sakit, nauzubillah, jangan kalian lah, atau keluarga yang sakit. Sedangkan dia dioperasi hati kan sebelah kanan atau ginjal yang sebelah kanan, maka dia tuh nggak bisa sholat berbaring ke sebelah kanan misalnya. Ini contoh ya. Maka kalian paksakan enggak, sholat berbaring itu yang boleh itu hanya sebelah kanan. Nah, itu tanda-tanda belum selesai belajar fikihnya. Jadi sholat berbaring itu boleh kanan berbaring ke bagian kanan atau bagian kiri. Tapi kalau berbicara afdoliyah yang baik, maka sholat berbaring ke sebelah kanan dulu, baru setelah itu ke sebelah kiri. Dan harus menghadap kiblat. Menghadap kiblat ini syarat sholat. Syarat sholat. Itu ya. Nah, lanjut. Nah, meninggalkan fardu, sunnah, dan hayat. Wal matruku minas sholati salah satu asya. Orang yang meninggalkan fardu, sunnah, dan fardun wa sunnatun wa hayatun. Nah, fal fardu la yanubu anhu sujud sahwi. Orang yang meninggalkan fardu, baik itu syarat maupun rukun, maka dia tidak bisa digantikan oleh sujud sahwi. Ini teori yang sudah kita ketahui ya. Orang yang belum berwudu lalu lupa oh ya saya belum wudu ya, baru ingatnya pas lagi sholat, maka nggak bisa dia lanjutkan sholatnya dan sujud sahwi, bisa. Itu nggak bisa ya? Itu dengar itu. Nah jadi gitu ya. Jadi kalau meninggalkan sesuatu yang fardu, maka dia tidak bisa diganti dengan sujud sahwi. Orang yang lupa dengan sujud 2 kali itu nggak bisa sujud sahwi. Orang yang lupa dengan contohnya menutup aurat, maka nggak bisa dia sujud sahwi. Kecuali kalau dalam keadaan sholat dia lupa sujud 2 kali, maka dia harus kembali kepada rukun tersebut. Baru setelah itu sujud sahwi. Kecuali kalau dia meninggalkan rukun dengan sengaja. Nah, ini dengan sengaja maka langsung batal sholatnya. Jadi meninggalkan rukun dengan sengaja itu batal sholatnya. Tapi kalau meninggalkan rukun karena lupa, maka ketika dia ingat dia harus kembali ke rukun tersebut. Iya, itu kan itu. Oke, gitu ya. Fal fardu la yanubu anhu sujudu sahwi bal in zakarahu wa zamanu qarib. Nah, bahkan kalau seseorang ingat dan waktu ingatnya dekat, maka ia harus lakukan fardu itu lalu sujud sahwi. Gitu ya. Dan ini ada 3 kondisinya. Pertama, kalau dia ingat langsung dia ingat masih di rakaat yang sama, dan cara ngitung rakaat ini bukan ruku ya. Misal dia ingat bahwa dia belum sujud di rakaat sebelumnya, maka dan dia belum sampai ke gerakan sujud rakaat kedua, berarti dia lupanya di duduk antara 2 sujud atau baca Al-Fatihah atau ruku kan, atau i'tidal. Di waktu-waktu itu dia ingat, maka dia harus kembali ke gerakan sujud tadi dan melakukan sholat seperti biasa. Kalau dia ingat
ketika dia ingat sujud tadi kan, sujud dan dia sudah digerakkan setelah sujud rakaat kedua, maka dia istilahnya dia baru ingat bahwa dia belum sujud di rakaat pertama, tapi sekarang udah duduk di antara dua sujud atau Al-Fatihah atau ruku dan sebagainya. Maka dia harus kembali ke sujud dan satu rakaat di belakang itu dianggap lalai. Gitu ya. Maka dia harus menghitung rakaat yang tadi itu lalai dan ini rakaat yang benerannya. Nah, yang ketiga ialah kalau dia baru ingat setelah sholat. Kalau setelah sholat maka ya waktunya dekat langsung dia tambahin satu rakaat lagi. Tapi kalau waktunya udah lama, udah ngomong lah, udah ngopi, udah makan siang, kan, maka sholat yang tadi itu dianggap batal. Nah, gitu ya. Itu lebih kurang. Nah, wasunnatu la ya'udu ilaiha ba'da talaffuzi bil fardhi. Nah, ini ada sebuah kaidah nih. Yang sunnah tidak perlu kembali lagi setelah melakukan yang fardu. Ya, wal fardhu lakinnahu yasjudu li sahwi anha. Tapi dia hendaklah melakukan sujud sahwi. Contoh, apa contoh abadus shalah? Doa tasyahud misalkan, doa tasyahud awal. Kalau tasyahud akhir itu rukun ya. Tasyahud akhir sama doa sama duduk tasyahud akhir itu rukun. Tapi kalau tasyahud awal berarti yang di rakaat kedua doa tasyahud dan duduk tasyahudnya. Misalnya imam lupa doa tasyahud dan lupa duduk tasyahud. Maka kalau imam itu habis sujud dan langsung berdiri ke rakaat ketiga, nah sekarang kan, ya ambil lagi saya, ambil tuh, gitu. Nah kalau dia udah di rakaat ketiga tanpa duduk tasyahud awal dan doa tasyahud awal, maka karena dia sudah melakukan rukun setelahnya dan dia meninggalkan abadus shalah, maka dia cukup melanjutkan sholatnya. Nah ini kaidah baru nih, kaidah yang harus kalian perhatikan nih. Dan biasanya orang kelupaan tasyahud awal nih kan, tasyahud awal dan duduk tasyahud awal. Kalau dia lupa tasyahud awal dan duduk tasyahud awal atau salah satu di antaranya, dia duduk doang nih, dia duduk tapi lupa baca At-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatul lillah sampai akhir. Maka dia lupanya itu udah melakukan gerakan rukun yang lain. Rukun berarti dia rukun Al-Fatihah rukun dan tiga lagi ya sayang. Ini bundaku ini. Ya, itu tuh. Oke. Nah, maka dia tidak bisa melakukan yang sunnah tadi, yang abadus shalah tadi, tapi dia cukup sujud sahwi. Ini ya, bisa diingat nggak ya? Kalau misalnya dia ini contoh lagi di mazhab Syafi'i ya, kalau orang lupa doa kunut, kalau dia lupa doa kunut, tapi dia udah sujud, kan berarti kan dia udah melakukan rukun-rukun yang lain, maka dia cukup sujud sahwi. Tapi nggak perlu dia kembali ke sunnah tadi. Karena apa? Karena kembali ke sunnah, sedangkan dia sudah melakukan yang rukun. Ya sayang, ayo ngajar. Itu. Iya. Oke. Maka gini ya. Ini susahnya, maaf ya. Jadi kalau orang lupa kunut, sedangkan dia sudah melakukan rukun-rukun setelahnya, maka dia cukup sujud sahwi. Nah, kalau dia ingat lagi bahwa dia doa kunut, padahal udah sujud, dan dia kembali lagi ke doa kunut, maka sholatnya batal. Kenapa? Karena dia meninggalkan rukun atau merubah gerakan sholat hanya untuk mengejar abadus sholat. Ini memang agak detail-detail sholat nih. Nah gitu ya. Tapi kalau kalian jadi imam, nah ini harus tahu. Dan sampai nanti ya bukan hanya imam juga ya. Kalau makmum juga harus tahu nih. Karena kadang makmum ini dia langsung subhanallah atau tepuk tangan
padahal dia nggak tahu ini sama ya. Itu nonton dia nonton tuh. Nonton itu aja, nggak usah nggak boleh sholat. Iya, ya. Nah itu ya. Ini harus diketahui nih sama apa yang hadir di sini. Jadi jangan sampai sembarangan subhanallah atau langsung tepuk tangan gitu ya. Jadi kalau si imam tadi lupa tasyahud awal dan duduk tasyahud awal, lalu dia sudah melakukan rukun setelahnya, maka dia cukup disampaikan subhanallah, tapi nggak boleh balik ke abadus sholat. Karena apa? Karena meninggalkan rukun hanya untuk mengejar yang sunnah saja, maka batal sholat. Apa? Karena dia sudah merubah gerakan sholat. Nah, gitu ya. Ya, saya aku ke sana aja. Atau mau di bawah? Ya. Di bawah. Ya. Situ aja tutup. Kayak gitu ya. Nah, jadi yang sunnah tidak perlu kembali lagi apabila telah melakukan yang fardu. Akan tetapi hendaklah dia sujud sahwi. Jadi gitu ya, ini kaidah yang harus dihafal nih. Kalau dia lupa abadus sholat, tapi dia sudah melakukan rukun setelahnya, maka dia tidak perlu kembali ke abadus sholat, ya hanya untuk mengejar itu tadi, dan dia hanya melakukan sujud sahwi. Kalau dia kembali ke sunnah tadi dan meninggalkan yang fardu, maka sholatnya batal. Nah gitu ya. Wal hay'atu la ya'udu ilaiha. Ya, tuh saya hanya di sana aja ya. Susah nih gimana nih? Itu ya, itu. Oke. Wal hay'atu la ya'udu ilaiha ba'da tarkiha wa la yasjudu lis-sahwi anha. Kalau lupa atau sunnah hayat, maka nggak perlu kembali lagi ke sunnah hayat itu kalau ditinggalin, dan tidak perlu sujud sahwi, gitu ya. Wa idza syakka fi adadi, nah ini yang selalu ragu dengan jumlah rakaat salat nih. Wa idza syakka fi adadi ma atabihi minar rakaati bunya 'alal yakin. Jika seseorang ragu jumlah rakaat yang telah dikerjakannya, maka ia lakukan berdasarkan rakaat yang ia yakini. Sekarang udah rakaat keberapa sih? Nah, ingat-ingat lagi. Apakah dia sudah duduk tasyahud awal atau udah baca tasyahud awal atau belum? Kalau belum, maka dianggap dia masih di rakaat kedua sekarang. Ya, gitu ya. Atau dia sekarang di rakaat 1 atau rakaat 2 nih. Ya Allah, itu lupa. Maka ingat-ingat nih, jadi sholat itu memang ini bisa diselesaikan masalah fikih ini kalau kita khusyuk dalam sholat. Ingat bahwa kita baca ayat yang mana aja nih, rakaat 1, rakaat 2, rakaat 3, dan melawan setan itu harus dengan ilmu. Maka bikin sebuah mekanisme gitu ya, rakaat pertama itu ayat ini, rakaat kedua ayat ini, gitu ya. Nah, wahwal aqallu wal wasjud sahwi, dan dia kembali ke jumlah rukun yang sedikit, jumlah paling yang sedikit, kemudian melakukan sujud sahwi. Jadi kalau udah lupa dengan jumlah rakaat, maka dia otomatis sujud sahwi. Ya, wasujud sahwi sunnatun wa mahalluhu qabla salam. Sujud sahwi itu adalah sunnah dan dilakukan sebelum salam. Nah, gitu ya. Oke. Ini masalah meninggalkan fardu, sunnah, dan hayat. Nah, baru haram sholat di waktu-waktu ini. Wa khamsatu awqatin la yusalla fiha sholatan laha sabab. Ada 5 waktu yang tidak boleh dilakukan sholat, kecuali sholat yang ada sebab. Jadi, sholat yang tidak dibolehkan di waktu-waktu ini ialah pertama sholat mutlak. Yang kedua ialah sholat istikharah. Ya gitu ya, karena kalau ada sebab, misalnya doa tahiyat masjid, atau baru bisa sholat asar di waktu-waktu ini, atau baru bisa sholat subuh di waktu ini, maka ya itu karena ada sebab boleh kita lakukan sholat itu. Sholat jenazah di waktu-waktu haram ini boleh. Nah, tapi kalau sholat mutlak, bebas mau sholat mutlak apa, lalu sholat istikharah,
Nah, itu haram dilakukan di waktu ini. Apa saja itu waktu-waktunya? Ba'da sholati subhi hatta tatla'ash syamsu. Setelah sholat subuh sampai terbit matahari. Nah, ini dilakukan oleh orang yang sudah sholat subuh. Jadi kalau dia sudah sholat subuh, haram dia sholat sampai terbitnya matahari. Wa 'inda tulu'iha hatta tatakamal wa tartafa'a qadra rumhi. Ketika terbitnya matahari sampai sempurna dan naik setinggi satu tombak. Tombak ini apa ya? Sekitar setelah syuruk 10 menit. 10 menit setelah syuruk. Nah, ini diharamkan untuk sholat di sini. Jadi orang sholat istikharah di waktu-waktu ini nggak. Sholat mutlak nggak boleh. Tapi kalau sholat jenazah boleh, silakan. Karena dia ada sebab. Apalagi sholat kusuf, tahu bisa jadi dia ketika terbit matahari gerhana bulan gitu kan, bisa jadi nggak tahu ya. Maka boleh dia sholat sunnah karena dia ada sebab. Sholat tahiyat masjid boleh karena dia ada sebab. Lalu wa ijastuwiyat hatta tazula, ketika matahari berada di tengah-tengah. Jadi kalau di atas, jadi matahari itu di atas dan tidak memberikan bayang-bayang kepada sebuah objek, itu berarti matahari pas di atas kepala. Maka diharamkan sholat bersama. Kecuali nanti kalau ini kalau belajar di kitab lain itu kita dibilangnya bahwa kecuali sholat sunat di hari Jumat, maka boleh sholat mutlak atau sholat istikharah di waktu ini khusus untuk di hari Jumat saja dan di Masjidil Haram. Di Masjidil Haram itu boleh melakukan sholat kapanpun, apapun sholatnya, walaupun di waktu-waktu yang diharamkan, gitu ya. Nah, wa ba'da sholatil asri hatta taghruba syamsu wa inna hatta taghruba asyamsu. Setelah sholat asar sampai tenggelam matahari. Maka orang yang sudah sholat asar haram bagi mereka untuk sholat setelah sholat itu. Iya itu. Ya. Wa inda ghurubi hatta tatakamal ghurubuha. Ketika matahari tenggelam sampai sempurna tenggelam. Gitu ya. Jadi haram melakukan sholat di 5 waktu ini. Dan sholat yang mana? Sholat yang tidak memiliki sebab. Contohnya sholat mutlak. Mau sholat apapun itu ya. Lalu istilahnya sholat yang tanpa terikat dengan niat apapun ya. Kok mau sholat aja gitu. Atau sholat istikharah. Karena sholat istikharah itu sebabnya ialah setelah kita sholat gitu ya. Sedangkan kalau yang lain sholat wudhu, nah ini di Safinatul Najah, kalau belajar di Safinatul Najah sebelumnya, kalau sholat sunat wudhu, kapan sebabnya? Sebabnya ialah setelah berwudhu baru kita sunat. Maka itu boleh kita lakukan di waktu-waktu yang diharamkan ini. Nah, gitu ya. Ini cuma 2 aja nih jenis sholat yang diharamkan di waktu ini. Sholat mutlak dan sholat istikharah. Oke. Lanjut. Waktu sholat ya. Nah, sholatul jamaah. Wa sholatul jamaati sunnatun muakkadah. Nah, ini ini pendapatnya Abu Suja ya, bahwa sholat berjamaah itu ialah sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan. Ini sunnah muakkadah ini sunnah di bawah wajib. Kenapa sunnah muakkadah? Karena Rasulullah nggak pernah meninggalkan sholat berjamaah. Tapi pendapat yang resmi dari mazhab Syafi'i itu ialah fardu kifayah. Jadi sholat berjamaah itu fardu kifayah. Karena apa? Karena sholat berjamaah itu syiarnya Islam. Jadi argumennya sih karena sholat berjamaah itu ialah syiarnya Islam dan baru dilakukan di kota Madinah. Jadi nah, jadi kalau di mazhab Syafi'i sholat berjamaah itu fardu kifayah. Tapi di mazhab yang lain dan
ya kebanyakan ulama Syafi'i juga begini sebenarnya. Yang mengatakan bahwa sholat berjamaah itu ialah sunnah yang sangat ditekankan. Nah, wa 'alal mahmumi an ayyunwiya al-ihtimamu dunal imam. Nah, bagi makmum dia harus memasang niat menjadi makmum. Ya, begini. Nah, untuk sholat berjamaah nih yang perlu digarisbawahi bahwa makmum harus berniat menjadi makmum. Ya. Oke. Sedangkan imam dia tidak perlu berniat menjadi imam. Nah, gini ya. Jadi ingat-ingat nih. Di sholat berjamaah makmum harus berniat menjadi makmum. Usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin makmuman lillahi ta'ala. Nah, sedangkan kalau imam dia nggak perlu berniat menjadi imam. Kenapa? Nah, karena secara teknisnya nanti bisa jadi orang awalnya mau sholat sendirian kan, tiba-tiba ada orang lain yang datang kemudian mau berjamaah dengan kita. Nah, ya. Maka yang orang yang sholat sendirian tadi nggak perlu dia mengganti niatnya, cukup dia meneruskan sholatnya. Ya. Jadi itu ya, jadi teknisnya akhirnya lebih pas kan. Oke, gitu ya. Jadi orang yang berjamaah makmum wajib berniat menjadi makmum, sedangkan imam tidak wajib berniat menjadi imam. Kecuali, nah ini harus disampaikan, kecuali di sholat Jumat. Jadi sholat Jumat itu imam harus berniat menjadi imam. Cuma satu sholat ini aja. Begitu ya. Jadi kalau imam, dia tidak perlu berniat menjadi imam di sholat apapun. Kecuali di sholat Jumat. Tapi kalau menjadi makmum, maka dia harus berniat menjadi makmum di semua sholat. Nah itu ya. Nah, baru lanjut. Wa yajuzu ayutimma ayyatammal hurra bil abdi wal baligh bil murahib. Dibolehkan bagi orang yang merdeka bermakmum kepada budak. Orang yang balik bermakmum kepada yang hampir balik, gitu ya. Jadi untuk sholat berjamaah budak boleh jadi imam. Anak remaja yang belum balik boleh jadi imam bagi orang-orang yang sudah balik. Wala tasihhu qudwatu rajulin bimra'atin. Oh, jadi hantu. Iya. Tidak sah laki-laki bermakmum kepada perempuan. Wala qari'in bi ummi. Dan begitu juga orang yang bisa membaca kepada orang yang tidak bisa membaca. Ummi di sini ialah orang yang tidak bisa melafazkan Al-Fatihah dengan baik. Jadi kalau ada makmum, dia bisa membaca Al-Fatihah dengan baik, dengan tajwid dan makhrajnya bagus. Sedangkan imamnya kualitas tajwidnya sangat berantakan. Maka itu sebenarnya dia boleh mufaraqah, dia boleh memisahkan diri dari jamaah. Nah gitu ya. Maka menanggulangi ini ialah dia atau di DKM itu harus menunjuk orang yang memang benar-benar bisa membaca Al-Fatihah. Al-Fatihah aja. Sedangkan ayat-ayat yang lain ya kalau masih salah-salah ya gimana ya? Ya idealnya sih nggak salah ya. Idealnya nggak salah. Tapi kalau masih salah, asalkan Al-Fatihahnya bagus, nggak ada masalah. Kayak gitu ya. Ya. Jadi gitu. Jadi orang yang sudah bisa membaca Al-Fatihah dengan tajwid dan makhraj dengan baik, dia tidak boleh bermakmum kepada imam yang bacaan sholatnya sangat nauzubillah ya. Wa ayyu mawdu'in shalla fihi al-masjid fil masjid bi shalatil imam fihi wa huwa alimun bi sholatihi ajza'uhu ma lam yataqaddam alaihi. Makmum yang sholat di tempat manapun dalam masjid mengikuti sholatnya imam. Sedangkan imam tahu sholatnya itu. Maka sah hukumnya selama tidak maju melebihinya. Jadi makmum sholat di tempat manapun. Di dalam masjid, mau di luar masjid, di atas, mau di bawah tanah, dan sebagainya.
dan dia mengikuti gerakan imam. Dan imam, ini keadaan imam sekarang, imam tahu dengan sholatnya. Iya, ya, betul. Maka sholat makmum tadi sah selagi dia tidak berada satu shaf di depan imam. Nah, ini syaratnya. Jadi tidak boleh ada makmum yang sebaris, sejajar dengan imam. Maka diperhatiin banget nih. Ini untuk masalah imamnya maju atau enggak, makmumnya maju atau enggak. Maka makmum boleh sholat di lantai ketujuh di bawah tanah, gitu ya. Selagi dia mengikuti sholat imam, mengikuti gerakan imam. Syaratnya apa? Syaratnya dia tidak boleh sejajar dengan imam atau lebih mendahului imam. Nah, gitu ya. Itu betul. Wa in shalla fil masjid wal ma'mumu kharijul masjid qariban minhu wa huwa 'alimun bi salatihi wa laha ila hunaka jaza. Oke. Jika imam sholat di dalam masjid, lalu makmum sholat di luarnya, namun dekat dengannya, gitu ya. Ini agak-agak berbelit-belit nih bahasa Arabnya. Nah, imam mengetahui sholatnya serta tidak ada penghalang antara keduanya, maka sah sholat orang tadi. Jadi gitu ya. Jadi apalagi ditambah dengan teknologi sekarang, orang bisa mengetahui takbirnya imam. Kalau dulu kan nggak ada speaker. Nah, sekarang bahkan ditambah dengan LCD ya. LCD itu ketahuan gerakan imam sampai sekarang gimana. Nah, ini ya teknologi alhamdulillah mengantisipasi ya. Kita bisa tahu gerakan imam gimana. Jadi sekarang harus dimurnikan nih niatnya. Apakah LCD tadi untuk kita eksis gitu ya, merekam nih bacaan ayat kita bagus nih, ini direkam ya, dimasukin live gitu. Nah, gitu ya. Oke, udah jam 9 ya. Mungkin untuk tanya jawab nih setelah ini. Berarti kita udah sholat berjamaah ya. Baru ke depan sholat musafir yang juga sangat penting. Allah Ta'ala a'lam bis-shawab. Mohon maaf dengan segala keributan tadi ya. Oke, baik. Terima kasih banyak Ustadz. Langsung aja teman-teman, ada yang ingin bertanya? Enggak, silahkan di raise hand. Nggak ada? Hah? Tumben? Aku mau tanya nih, Ki. Sorry. Mangga. Ada yang raise hand nggak? Halo, suaraku masuk lagi. Masuk ya. Masuk. Mau tanya ini, Bang. Kalau misalnya lagi di masjid, kondisinya tuh lagi misalnya sholat ba'diyah, terus ada orang yang nepok tuh, gimana ya, Bang? Itu kita boleh berimam dengan kita boleh menjadi makmum dari imam sholat apapun selagi, ini syaratnya, selagi gerakan sholatnya sama. Ya. Istilahnya ada ruku, ada sujud, dan jumlah rukuknya sama, jumlah sujudnya sama. Yang beda itu ialah kalau kita bermakmum kepada imam sholat jenazah atau sholat khusuf, nah, atau sholat Idul Fitri misalnya, nah itu nggak sah kita berimam kepada orang tersebut. Kenapa? Karena gerakan sholatnya beda. Nah gitu ya. Jadi kita boleh bermakmum kepada orang yang sholat rawatib, sedangkan kita sholat wajib nih. Kenapa? Karena gerakan sholat kita sama. Ada ruku, setelah ruku itidal, sujudnya 2 kali, habis itu duduk kan.
Nah, jadi perbedaan niat antara imam dan makmum itu enggak menjadi pembatal sholat. Nah, gitu ya. Jadi kalau makmum mau berjamaah, maka dia boleh bermakmum kepada siapapun kecuali imam sholat jenazah. Iya, saya nanya. Ya, itu lagu. Dia boleh bermakmum kepada siapapun kecuali imam sholat jenazah dan imam sholat kusuf. Karena apa? Karena sholat kusuf rukuknya 2 kali, sedangkan sholat biasa rukuknya cuma sekali. Nah, gitu ya. Itu lebih kurang. Oke, makasih Bang. Oke. Oke, ada lagi Bang pertanyaan di kolom chat dari Uki. Uki bertanya tentang sholat tahiyatul masjid sunahnya. Seberapa dianjurkannya sholat sunah tersebut? Apakah kalau sholat qobliyah di masjid sudah cukup? Atau hendaknya niat sholatnya digabung saja? Qobliyah dan tahiyatul masjid. Kira-kira bagaimana ya Ustaz? Oke. Nah, ini sebenarnya masalah apa nih? Lihat keadaan ya. Lihat keadaan. Kalau waktu antara azan dan iqamatnya masih lapang gitu, maka boleh tuh dipisah. Sholat tahiyat masjid, tambah sholat sunat wudhu, sholat tahiyat masjid, sholat rawatib. Tapi kalau misalnya rakaatnya agak sempit, maka silahkan diniatkan gabung semuanya, karena ibadah sunnah boleh digabung niat. Jadi sekali sholat langsung untuk sholat setelah wudhu, sholat tahiyat masjid, sholat rawatib, atau tambah sholat mau doa istikharah misalnya kan, nah, itu silahkan. Itu karena ibadah sunnah boleh digabung niat-niatnya. Tapi kalau untuk wajib nggak bisa digabung, gitu ya. Dan ya setelah ini karena kita belajar fikih, lihat keadaan, jadi mengetahui, memahami keadaan. Belajar fikih itu kan. Iya, itu. Iya itu. Iya, baik sana. Kayak gitu ya. Gitu aja. Itu kurang lebih Mas Uki. Oke, jelas katanya Ustaz. Oke, ada lagi yang ingin bertanya? Oke, Arkan silakan. Izin bertanya Bang. Oke. Mohon maaf, kameranya tidak kuat nyala. Oke. Silakan. Untuk posisi sholat orang yang duduk itu dalam mazhab Syafi'i dijelaskan tidak Bang? Duduknya itu seperti apa? Apakah kakinya diluruskan ke depan atau boleh duduk sila ataukah tawaruk atau iftiros gitu Bang? Oke. Oh ya, itu anak apa? Baca di sarahnya sih. Ya, iya sayangnya. Nah gini ya, untuk sholat duduk itu paling idealnya ialah untuk orang yang bisa sholat tapi bisa berdiri tapi nggak bisa sujud. Nah ini orang-orang ini kalau bisa dia sholat sesuai dengan kemampuan dia. Jadi kalau dia bisa baca Al-Fatihah dalam keadaan berdiri, lebih baik berdiri. Tapi kalau misalnya dia untuk bersujud atau doa tasyahud, doa iftirosnya nggak mampu, maka dia bisa duduk di atas kursi atau sebagainya gitu kan. Nah, untuk sholat duduk itu lebih baik ialah iftiros. Iftiros itu ialah kita duduk di atas telapak kaki ya. Nah itu. Tapi itu ideal lagi. Kalau nggak bisa ideal, misalnya beroperasi kaki gitu kan, atau operasi lutut, kan nggak bisa dilipat tuh. Nah itu sesuai kemampuan. Bisa diselonjorkan atau lihat keadaan ya. Lihat keadaan masing-masing. Tapi kalau dia masih bisa berdiri dalam keadaan sholat, maka itu lebih baik. Lebih baik. Gitu. Tapi jangan sampai ini dimaknai ini dipaksakan, enggak.
lihat keadaan kemampuan kita ya. Mau ulangkan kita menggunakan Baik Bang, ada satu pertanyaan lagi kedua Bang. Oke. Apa tuh? menggunakan Iya. Apa? Untuk sholat berjamaah dalam mazhab Syafi'i, pendapat yang paling rojinya fardu kifayah. Ada lebih rinciannya nggak Bang untuk sholat berjamaah dan di masjid gitu Bang? Apakah ada pendapat bedanya atau sama dengan pendapat sholat berjamaah? Nah, jadi yang menjadi sumber perbedaannya di sini ialah karena hadis-hadis yang dikumpulkan oleh di mazhab Syafi'i itu dia itu nggak mencapai kewajiban gitu ya. Jadi gini, kalau dibaca semua hadis, ternyata Rasulullah itu ada pernah tidak melakukan jamaah gitu ya. Maka akhirnya itu turun tuh, cuman karena beberapa hadis saja. Jadi dan ini pun masih debat nih, apakah hadis ini hasan atau sahih gitu ya, oleh para ahli hadis. Karena hadis ini pun antara sahih sama hasan ini kan masih debatable sebenarnya kan. Kecuali di hadis Bukhari dan Muslim itu udah diyakini dan disepakati oleh para ulama bahwa itu hadis sahih. Tapi kalau hadis sahih sekalipun itu kualitasnya baru hadis ahad. Jadi gini, di mazhab Syafi'i itu dia sunnah fardu kifayah karena argumennya dia sebagai syiar-syiar Islam ya. Baru dilakukan sholat berjamaah dan itu rutin dilakukan Rasulullah itu ketika di Madinah. Nah, di Madinah ya mereka sudah punya masjid dan di masjid dan ada istilahnya dilakukan sholat berjamaah di situ. Dan para sahabat juga tidak hanya sholat di Masjid Nabawi, jadi sholatnya juga di kampung-kampung mereka masing-masing. Jadi ada kisahnya itu Mu'az bin Jabal ya. Mu'az bin Jabal itu dia menjadi imam sholat di kampung yang lain, tapi dia sholat berjamaah dulu di Masjid Nabawi. Sholat di Masjid Nabawi, habis itu dia memacu kudanya pergi ke kampung yang dia biasa sholat berjamaah. Nah nanti ini hadisnya nanti kalian kalau pernah dengar orang-orang itu komplain ke Mu'az bin Jabal gitu ya. Wahai Rasulullah, nih Mu'az kalau jadi imam bacaannya panjang banget. Lalu ditabayun sama Rasulullah, dipanggil Mu'az bin Jabal kan. Wahai Mu'az, kamu mau menyebar fitnah nih di kampung? Kenapa wahai Rasulullah? Karena masyarakat komplain. Iya, itu pergi sana lagi. Ya, pergi sana. Nah, jadi masyarakat komplain. Kenapa? Karena Mu'az ini dia imam bacaannya panjang ya Rasulullah. Lalu Mu'az bin Jabal bilang, apa yang engkau baca di Masjid Nabawi itu yang saya baca untuk mereka ya Rasulullah. Bayangin tuh, apa yang dibaca oleh Mu'az bin Jabal di Masjid Nabawi itu juga yang dibaca oleh Mu'az di kampung tersebut. Maka akhirnya Rasulullah bilang istilahnya ini bahasa karena hadisnya panjang gitu. Maka bacalah ya antara Sabihisma atau Al-Ghosiyah gitu. Jadi bayangin Sabihisma sama Al-Ghosiyah itu termasuk ayat yang agak pendek. Jadi bukan trikul. Tapi di sini yang jadi argumennya ialah ternyata berjamaah itu ya tidak wajib di satu masjid, di Masjid Nabawi, tapi dia hanya menjadi syiar-syiar sebuah kampung tersebut bahwa kampung ini ialah kampung Islam. Kenapa di situ kampung Islam? Karena ada sholat berjamaah. Nah, itu ya, kalau misalnya dia wajib atau sunnah muakkadah, maka wajib berarti berdosa orang tidak melakukan sholat berjamaah. Kalau sunnah muakkadah harus dilihat apakah pernah Rasulullah itu meninggalkan sholat berjamaah walaupun sekali. Jadi sunnah muakkadah itu dia harus ditemukan hadis yang menandakan bahwa Rasulullah pernah meninggalkannya sekali. Contoh sunnah muakkadah itu ialah sholat Idul Fitri, Idul Adha. Itu nggak pernah Rasulullah meninggalkan sholat Idul Fitri dan Idul Adha
selama hidup Rasulullah. Tapi nggak sampai wajib. Kenapa? Karena dia karena ada dalil-dalil yang lain mengatakan bahwa dia tidak wajib sholat Idul Fitri. Tapi Rasulullah nggak pernah meninggalkan sholat Idul Fitri. Jadi karena tidak pernah ini, dia cuma sampai ke sunnah muakkadah. Nah, ulama itu mengatakan bahwa Rasulullah itu nggak pernah meninggalkan sholat Idul Fitri. Tapi pas dikasih argumen sama mazhab Syafi'i, ini hadisnya masih dikritisi, gitulah ya. Maka mazhab Syafi'i itu menganggap bahwa sholat jamaah itu hanya sampai fardu kifayah. Walaupun, nah ini harus disampaikan juga, walaupun di mazhab Syafi'i itu sholat berjamaah itu fardu kifayah, tapi sekarang coba kita menggunakan otak kita lebih apa ya, lebih mulia, guys. Gimana ya? Kita mencari kemuliaan itu. Jadi dengan adanya kita di kampung tersebut, maka gugur dosa satu kampung. Nah itu kan lebih utama kan ya. Jadi itu semangatnya. Jadi kalau seharusnya yang menggugurkan dosa satu kampung itu ya kita. Bukan hanya karena di situ udah sholat berjamaah orang jadi dosa kita udah gugur gitu ya. Jadi gitu ya. Maka kitalah yang harus menjadi penggugur dari dosa orang-orang yang di kampung. Allah Ta'ala a'lam bis-shawab. Coba dibaca-baca lagi. Baik. Cukup Bang Kiran, jazakallah khair Ustaz. Iya aku. Oke, ada lagi Bang yang mau tanya. Tinggal 9 menit lagi ya berarti ya. Dari Aisyah mau tanya satu lagi Bang. Kalau perempuan buat jamaah sendiri, karena jamaah laki-lakinya nggak kedengeran atau jauh, apakah nggak apa-apa Ustaz? Nah, ini memang ya sangat syarat berjamaah itu kan kita tahu gerakan imam ya. Nah, tahu gerakan imam dan tahu intiqalat imam. Tapi kalau kondisinya begitu, maka memang ya kita nggak bisa melakukan yang ideal ya. Karena idealnya satu masjid itu hanya ada satu jamaah. Jadi di Istiqlal yang seluas itu, idealnya ialah satu masjid satu jamaah. Tapi kalau nggak bisa ideal, maka ya karena sebab-sebab tertentu kan. Contohnya karena makmum nggak bisa tahu gerakan imam gimana, udah sampai mana, dan kita melihat imam juga jauh, gitu. Maka ya boleh untuk sholat berjamaah terpisah, gitu. Walaupun ini bukan afdol ya, tapi mungkin boleh gitu. Nah, gitu ya. Tapi kalau masalah afdol, maka memang lebih baik itu sholat berjamaah hanya satu di masjid. Nah, tapi ya gitulah ya. Ya boleh perempuan. Kalau dia tidak bisa melihat gerakan imam dan tidak bisa mendengar suara dari imam. Itu kasusnya di masjid-masjid gede itu biasanya. Masjid gede di Istiqlal kan. Oh, jadi baiknya buat jamaah baru lagi atau mending sendiri-sendiri aja? Nah, sih ini kalau ngomong mazhab Syafi'i ya. Jadi sholat berjamaah itu dia tidak ini kalau aslinya mazhab Syafi'i ini, dia tidak boleh dilakukan setelah dilakukannya sholat jamaah awal dengan kondisi masjidnya ialah masjid selain masjid persinggahan orang. Jadi kalau masjid di tepi-tepi jalan Pantura atau masjid-masjid tempat para musafir lewat, itu boleh dilakukan sholat berjamaah berulang kali. Tapi kalau di masjid-masjid yang bukan tempat lalu lalang orang, gitu, maka sebenarnya di mazhab Syafi'i dia hanya boleh dilakukan sekali jamaah di sana. Tetapi ala kulli hal, mazhab Syafi'i pun orang-orang yang sangat kuat bermazhab Syafi'i pun ya akhirnya mengalah dengan kondisi ini. Kenapa? Karena keadaan masjid sekarang beda dengan keadaan masjid yang dulu. Maka dibolehkan untuk melakukan sholat berjamaah
jamaah kedua di masjid itu. Saya ini kita bermazhab kan ya seperti yang disampaikan di awal ya, biar kita tertib dalam beribadah. Tapi ada kadang-kala kita kalau bermazhab itu susah. Contoh yang paling yang saya contoh ini baru di up lagi nih sama sosmednya NU. Masalah sholat Jumat di kantor gitu ya. Kan kalau kita belajar Safinatun Najah itu kan sholat Jumat itu dilakukan kan oleh orang 40 orang. 40 orang laki-laki. Lalu dia merdeka. Kalau ada budak aja satu kan 39 orang, ada budak satu. Maka itu enggak wajib mereka sholat Jumat. Hanya boleh melakukan sholat zuhur. Laki-laki merdeka, balik. Jadi kalau misalnya di satu kampung itu hanya ada 5 orang laki-laki. Tapi dari 5 orang laki-laki ini 35 anak kan misalnya. 7 masing-masing. Maka itu enggak wajib dia melakukan sholat Jumat. Tambah satu syarat lagi ialah mustautin. Mustautin ini ialah orang yang bermukim di sana. Nah sekarang di kantor itu orang yang mukim atau orang yang cuma pergi kerja di sana. Nah, argumennya tentu bilang orang yang kerja di kantor itu ialah orang yang ya cuma pergi kerja ya, bukan penduduk setempat kan. Maka kalau kekeh pakai mazhab Syafi'i itu nggak sah sholat Jumat di kantor-kantor. Kenapa? Karena karyawan itu bukan penduduk setempat. Tapi akhirnya ya NU dan ulama-ulama Indonesia mengatakan boleh sholat Jumat di kantor dengan mengambil pendapat Imam Hanafi gitu. Nah gitu. Tapi istilahnya ya pindah-pindah mazhab ini bukan domainnya orang awam ya. Wah ini kalau gitu enak nih pindah enggak. Tapi ini harus solusi dari ulama gitu ya agar ilmu itu tertib. Seperti untuk masalah kesehatan yang ngomong tuh baiknya dokter lah, jangan sampai dari grup WhatsApp kita putuskan vaksin itu haram. Kenapa? Karena dia konspirasi Wahyudi. Padahal orang-orang yang bilang haram itu nggak ikut rapatnya orang Zionis kan nggak ikut ya. Begitulah ya, lebih kurang ini ngomong kemana-mana. Mau tahu soal. Oke, terima kasih banyak Bang Kirin. Ada satu lagi Bang, dari Uki lagi tentang sholat mutlak. Kira-kira apakah ada anjuran waktu tertentu, misal seperti saat mau keluar rumah, atau saat sedih, atau ada momen-momen spesifik yang disunahkan untuk sholat sunnah mutlak, Ustadz? Oke. Kalau sholat sebelum musafir itu ada sunnahnya. Sholat setelah pergi jauh baru sampai rumah ada sunnahnya. Jadi itu ada sebab ya. Jadi kebiasaan Rasulullah itu kalau pulang perang itu beliau selalu sholat sunnah dulu baru pergi ke rumah. Nah, itu ada sunnahnya. Tapi kalau sholat mutlak ini kita tiba-tiba mau sholat aja gitu. Ya karena kita mau ya mungkin banyak waktu luang nih ya sholat. Nggak ada sebab, nggak ada pengikat yang lain. Kalau sholat duha kan, karena waktu duha. Akhirnya kita sholat sunnah wudhu, kita setelah berwudhu sholat karena ada sebabnya. Nah, sholat mutlak nih bebas mau ngapain alasannya dan sebagainya. Ya bisa jadi alasannya karena alasan-alasan yang nggak pernah ditemukan di zaman Rasulullah. Contoh seperti tadi kan, sholat mau kalau sholat sebelum ujian itu sholat hajat sebenarnya. Nah itu ya, sholat hajat itu ada sunnahnya dari Rasulullah. Nah itu untuk pembahasan sholat hajat nih nantilah di kesempatan yang lainnya. Oke. Atau sholat sebelum ujian atau sholat sebelum ketemu mertua itu sholat hajat. Jadi itu ada sebabnya. Sholat mutlak ini bebas, nggak ada hujan, nggak ada petir, mau sholat aja gitu. Jadi nggak ada sebab. Jadi dan ini bisa jadi niatnya ini untuk memperbanyak sujud, untuk ya bertawasul. Ya Allah dengan sholat mutlak ini saya mohon ya Allah
mudahkan saya untuk dapat kerja, dapat ini, ya Allah, gitu. Gitu, karena biasa dilakukan dengan ikhlas kan, karena nggak ada dilihat sama orang gitu kan. Iya, iya itu. Lihat lagi, bisa kesana. Udah gitu ya. Oke, semoga bisa jawab. Oke, dari Uki aman ya. Waktunya karena tinggal 5 menit lagi, masih diperbolehkan untuk bertanya, Ustaz? Oke, boleh kalau ada pertanyaan. Ya, Enggak. sharing-sharing dulu, ada masalah. Yang masih ada yang Kalau ditanyakan? khawatir formal ya nggak formal juga nggak masalah. Iya. Oh, kalau nggak ada, saya aja nih. Oke, izin bertanya Ustaz. Terkait beberapa hari kemarin, itu alhamdulillah aku dan Arkan waktu wisuda. Tapi di wisuda itu timeline-nya itu sangat padat gitu, sehingga waktu untuk sholat asarnya itu hampir dilewatkan gitu untuk timeline-nya. Nah, saya kepikiran untuk menjamak atau mengkosor sholatnya, tapi pas kita lihat lagi kitab Safinatun Najah dan ya Wat Takrib, kami nggak termasuk gitu, masuk ke dalam kriteria tersebut. Jadi, namun ada beberapa orang yang mengatakan, wah Ki, mazhab yang lain membolehkan. Apakah benar, Ustaz? Boleh kan? Lalu pertanyaannya masalah sholat wisuda tadi ya. Nah, ini kasus juga nih. Nonton bola kan mubah kan ya. Tapi Liga Indonesia itu kan biasanya jam 7 kan, atau jam sebelum maghrib lah, pas sebelum maghrib, belum masuk waktu maghrib. Kan kita udah terkunci lah di dalam stadion. Dan di dalam stadion itu nggak ada musola nggak representatif. Kan? Pertandingan itu baru selesai isya, ya. Lalu sholat maghribnya gimana? Nah, ini nasihat bagi pertama kalau kalian nanti jadi IO ya, IO apapun, atau kalian jadi petinggi kampus, jadi rektor, jadi apa. Kalian memang harus memperhatikan waktu sholat. Dan kalian nanti bikin kurikulum kelas, kurikulum sekolah, itu harus perhatikan. Nah, ini tanda-tanda kampusnya memang biasa lah ya, Unpad ya. Unpad kan. Unpad, ya sama semua kampus sekuler ya kasusnya begitu. Nah, itu catatan bagi semua nanti kalau kalian jadi pejabat nanti. Sama acara-acara kenegaraan nanti kalian jadi presiden, jadi menteri. Ini catatan juga nih. Karena abangnya nih itu sering rapat di nyebut aja ya Kemenq, Bappenas. Ini kan orang-orang yang petingginya sampai Amerika ya. Itu enggak rapat gitu. Enggak ada waktu sholatnya. Nah, itu. Nah, lah kuliah ya kita karena karena orang-orang yang enggak paham sama agama ya begitu masalah. Maka kalau kalian nanti jadi pejabat. Tapi untuk kasusnya si Kiki ini, kasusnya Kiki tadi, itu nggak boleh dijamak. Walaupun dengan orang tadi kan yang ngomong wah kata mazhab ini, nah itu masalahnya kalau orang awam yang memakai mazhab tadi, akhirnya dia mengikuti hawa nafsunya. Ini contoh yang pakai hawa nafsu lagi nih, perempuan kalau jadi pengantin. Nah itu dia boleh bertayamum. Nah ini dari mana nih mazhabnya? Dia boleh bertayamum. Karena apa? Luntur tuh apa? Make up-nya. Nah gitu kan nih entah dari mana. Akhirnya dia beribadah itu sesuai hawa nafsunya. Padahal kita ibadah itu muslim ya. Muslim itu kan berserah diri. Kita berserah diri dengan aturan yang dibikin sama Rasulullah. Aturan baku kan rukun sholat itu takbiratul ihram. Nah itu bikin statement takbiratul ihram itu ada ratusan hadis di sana.
sampai berkesimpulan bahwa takbiratul ihram itu rukun. Tapi kalau tasyahud awal tadi kenapa dia abadus sholat? Padahal hadisnya mungkin 50 di sana. Ya kan? Nah, itu bukan hawa nafsu, itu analisa para ulama fikih, dikumpulin hadis 1, hadis 2, hadis 3 sampai 50 hadis, ternyata dia nggak sampai ke level rukun, dia cuma sampai abadus sholat. Nah, itu dengan bukan hawa nafsu ya, tapi dengan ilmu. Nah, masalahnya tadi itu yang pendapat ulama ini akhirnya dia memilah-milih dengan hawa nafsu dia, bukan karena ilmu dia. Kenapa hawa nafsu? Karena dia lagi terjepit nih, sholat gitu kan, wisuda. Nah, begitu ya, ala kulli hal ya. Tapi kalau ini nih, aneh telunjuk aneh bukan kantor semua. Tapi kok orang yang bikin jadwal wisuda begitu. Orang yang jadi IO pertandingan bola, itu yang dosa. Orang yang bikin jadwal kuliah yang enggak sesuai dengan waktu sholat, itu orang yang nanggung dosa. Ya tapi kita sebagai muslim ya sholat pada waktunya, ya pada waktunya ini di waktunya ya, bukan masalah sholat di awal waktu. Nah, itu beda lagi. Di awal waktu itu masalah afdholiyah. Ya pergi lagi sini. Gitu. Nah, gitu ya. Allah Ta'ala a'lam bishawab. Jadi kalau yang tadi itu sholat di waktunya, walaupun agak 10 menit sebelum maghrib masih di waktunya. Oke, jazakallahu khair Ustaz. Jadi keputusan saya sama Rakan benar ya, cabut dari sela-sela kegiatan untuk sholat ya. Ya, lebih bagus. Oke. Karena waktunya juga sudah habis. Bentar ya. Banyak nyamuk. Karena waktunya sudah habis, marilah kita tutup kajian fikih kita pada malam hari ini dengan melafazkan hamdalah bersama-sama. Dan kita sempurnakan dengan doa kifaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi sudah. Ibu.